Ada satu lagu yang dibuatin videonya sama teman-teman sama Suma sama Freike. Namanya namanya Madeline. Madeline. Dan itu salah satu lagu di antara sekian banyak lagu yang awal-awal kita ciptain. Hai Creative Space present. Oh, oke. Dan itu cukup menyenangkan saat kita bawakan berdua karena harmoni kan. Iya, betul. Suara 1-3 gitu. Oh, jadi nyanyi berdua juga ya? Iya. Jadi Madeline ini menggambarkan sosok seorang istrimu? Enggak, seorang anak. Oh, anak. Madeline ini sosok seorang anak perempuan yang merasa kesepian. Oh. Dan dia, kamu tahu lagu ini, film gadis dengan coat merah dan menjual korek api nggak sih? Iya. Kayak Marcel de Beer, ya. Kayak Marcel de Beer. Iya, mirip. Betul. Ya, karakternya kayak gitu. Betul. Dan itu sebenarnya cerita mitos atau Fiksi lah. fiksi ya? Di daerah Rusia itu. Iya. Itu bener tuh Marcel de Beer itu. Gadis merah. Iya, mirip sama Iya. Marsha and the Bear. Cuman bukan itu juga dong. Bukan Beda itu. karakter kan. Iya. Gadis penjual korek api itu namanya. Iya, dia pakai tudung merah gitu. Tudung saji lagi. Iya. Jadi Madeline ya. Madeline. Itu yang paling. Kalau dia ke mall, beda lagi Pak. Beda lagi? Maybelline. Waduh, lipstick. Nah, kalau untuk si Bini nyiptain ke kamu ada gak? Nggak pernah lagi. Nggak ada ya? Iya. Oh. Bisa iya. gitu ya? Karena gini, istri itu mikirin masak, Tapi mikirin anak. oh iya. Masa mikirin lirik lagi? Untung-untung mau diajakin ngejob. Iya, benar juga. Iya kan? Bener. Oke. Iya bener juga. Betul loh. Tapi gini, kita buat ada satu lagu juga yang berkesan di Tiny Tutu. You and Me and the Baby judulnya. Oke. So itu waktu Faiz baru lahir. Itu anak pertama? Iya. Anak pertama. Waktu dia baru lahir dan ya menceritakan bagaimana Desember itu nggak jadi bulan yang sorrow lagi. Karena berarti nikah sampai punya anak jaraknya berapa lama? Normal Pak. Langsung. Iya. Ya berarti, nikah nih. Iya. Februari, Desember melahirkan. Iya. Itu enggak? Iya bener dong berarti. Bener Nah, kan? berarti kenapa Desember kamu anggap? Karena bisa jadi ada momen-momen tertentu. Ya kita nggak tahu momen-momen tertentu di saat orang merasa sedih di bulan Desember itu ada kali. Oh, oke. Iya, paham. Karena memang ada dibilang Desember kelabu ya. Nah, itu dia. Itu betul. Tapi akhirnya si baby hadir ke dunia menjadi pencerahan, membuat Dede agak sedikit tidak keluar malam, tidak pulang lagi, harusnya pulang ke rumah, dan akhirnya seorang Dede Ruka hijrah. Wah, hijrah. Momen hijrah. Oke. Apakah pada saat sudah ada baby atau ada momen pencarian pada saat memutuskan untuk aku harus? Dua-duanya benar. Nah, jadi yang pertama sudah ada baby benar. Ya. Kalau mencari sebenarnya dari dulu waktu masih single. Betul. Juga sudah banyak tuh buku-buku di rumah tuh dari semua ya emang doyannya cari Baca, tahu ya? lebih lah pengen tahu kalau misalnya ajaran ini gimana lebih ke Proses mendalami lah ya. Iya dan untuk mengerti lebih jauh tentang teologi itu kan nggak masalah sebenarnya. Iya. Iya betul. Dan bahkan dulu ada ajaran Zen, tau nggak Zen? Jadi ada Zen moment namanya. So saat ada itu Zen moment itu teorinya kayak kalau misalnya kamu menemukan momen tertentu dan kamu mendapatkan pencerahan dari situ namanya Zen moment. Sampai yang mempelajari cult atau sekte-sekte tertentu kayak Sri Satya Sai Baba gitu. Serius dah. Buku karya Sri Satya Sai Baba saya punya dulu. Iya. Terus juga Sebentar. Kalau padahal kan Sai Baba ya kita tahu akhirnya dia adalah seorang cheater ya kan? Cheater, tapi followernya banyak. Iya. Untung nggak punya Instagram, wah. Udah bisa promote page. Boleh nanti teman-teman kalau mau lihat Sai Baba, boleh banyak tuh dokumenternya ada di National Geographic, di Netflix kalau nggak salah juga ada.
boleh nanti belajar bagaimana cara menjadi cara mengeluarkan emas dari tangan atau keluar dari mulut. Betul. Bagaimana cara mengalungi orang dengan emas, nggak tahu dari mana ya. Oke. Proses hijrahnya belum loh, Ya. Pak. Hijrahnya masih Gimana panjang sih? nih. Iya, panjang ini. Nah, Satu momen hijrah sendiri. hijrah ini sulit. Iya, dan gini, pencarian itu murni karena bukan karena ingin mencari sesuatu yang paling benar, Iya. tapi memang karena pengen tahu, karena pengen mempelajari sudut pandang A, B, C, D segala macam. Ya, menjadi orang yang netral gitu ya. Iya, Iya. berada di tengah-tengah. Iya. Karena ajaran Islam pun mengajarkan kita bahwasanya kita dianjurkan untuk menjadi umat yang tengah. Betul. Dan saat mempelajari Islam, saat itu juga fenomena pemuda hijrah ada di Indonesia. Ya, waktu itu langsung. Iya. Kita mungkin waktu itu ya, yang setauku itu pertama kali Gitorolis, senior Iya. band, Sakti. Oke, ya. Dan sama tuh, SSM, maksudnya ya. satu jemaah. Ya, satu jemaah Iya, sama Gitorolis, Ya, terus sama Sakti. Ya. Dan banyak teman-teman lain, Dery Sulaiman. Dari Sulaiman, ya. Itu jalur-jalur rock loh, Iya. semua loh mereka. Iya, betul. Dan fenomena itu ada tepat pada saat saya punya rasa ketertarikan terhadap Islam yang sangat luar biasa. Iya, dari sudut pandang pribadi ya. Betul. Dan kalau kita ngomongin soal hijrah, Iya. sebenarnya ada dua jenis output hijrah. Yang mana dua-duanya intinya benar. Maksudnya intinya nggak salah. Ya. Sorry, warga Hai, ini kita berbicara dari sudut pandangnya Dede pribadi Iya ya. dong. Oke, Sangat subjektif sekali. Betul. Jadi ada dua jenis Iya. menurut Dede. Yang pertama adalah orang yang karena kehati-hatiannya dia lebih membatasi diri dari yang sifatnya keabu-abuan. Betul. Ya. Dan yang kedua, orang yang karena penuh cintanya Ya. dia menjadi semakin toleran sama semua orang. Dan saya pernah berada di, maksudnya gini, dan saya menyukai keduanya. Ya. Dan saya Berarti suka, mencoba keduanya berarti ya. ya tentu saja. Dengan kehati-hatian, karena dua-duanya penting. Kehati-hatian penting, cinta juga penting. Betul. Makanya kan ada proses yang sebenarnya kalau kita lihat dari backgroundnya Dede lah, misalnya dari segi musik, ya kan sangat idealis. Genetik banget sebenarnya kalau kalau musik. Idealis kan? Asli. Dan harus hijrah yang benar-benar ya yang biasanya gak suka makan bayam ya harus dimakan kan begitu. Itu prosesnya kan susah. Oke, sama seperti orang mencoba untuk puasa sebenarnya. Orang juga kebiasaan makan terus disuruh puasa pasti dia bakalan susah. Iya. Iya. Apalagi Anda. Orang siaran puasa jam 10 minta padang apa-apaan. Oh itu kita pas puasa. Pas puasa gitu ya. Ya. Terus jadi gini, kalau dibilang susah untuk sebagian orang yang sudah menjadi praktisi mungkin bakalan bilang nggak ada sesuatu yang Sulit ya. satu itu mungkin nggak ada kan saya bilang tadi pertama ada dua nih. Mungkin orang yang pertama akan mengatakan tidak ada sesuatu yang sulit. Orang yang kedua juga akan mengatakan segala sesuatunya tuh mudah. Karena Islam adalah agama yang memudahkan. Bukan mempersulit. Betul. Dan itu nggak ada yang salah di antara keduanya, itu cuma pola pandang, murni pola pandang. Iya. Dan saya sepakat sama keduanya. Betul. Aku juga sebenarnya kayak di Sehai episode pertama ada Bro Paksi yang akhirnya menjadi mualaf, ya kan? Itu banyak proses pencarian yang panjang juga yang memang cuman personalnya dia yang bisa menikmati. Terus mungkin kalau kita tanya kayak mana caranya, mungkin dari kalimat juga Nggak bisa. ya nggak bisa karena itu pribadinya dia yang Iya. punya dapat jalannya, dapat solusinya dan akhirnya dia memutuskan untuk mualaf karena pun dari notabene keluarganya memang ada yang Islam. Iya. Kristen, Bokapnya kan gitu. dulu Muslim. Ya begitu. Oke, nah Hijrah TV. hijrah ya. Tapi menariknya, Saya kan Salafi NU. waduh. Ada juga kalau Uca Kibot bilang Dery basis tasawuf. Waduh. Ya kan? Oke. Jadi banyak. Tapi ada bro di Malaysia ada satu band
Namanya Ini band hardcore juga? enggak band reggae. Oh, band reggae. Namanya Geng Muhammad. Ah ya. Dan itu orang-orang tasawuf. Ya. Oh. Orang-orang tasawuf Ya. yang ya dia belajar sifat 20 segala macam. Nggak belajar macam-macam lah dan menarik gitu. Maksudnya udah keluar rilisan juga dan untuk melihat karakter mereka sendiri, saya selalu bilang gini, oke, mungkin ada sebagian orang yang agak sedikit berhati-hati sama tasawuf. Ya. Tapi bagi saya selama dia masih menjalankan syariat dan tidak ada sebuah penyimpangan yang signifikan, kita paham yang namanya modifikasi ya modifikasi. Ya. Ya, kalau memang itu nggak ada, ya emang nggak ada tuntunannya berarti. Betul. Tapi kita juga harus paham bahwasanya hidup nggak cuma melulu tentang diri Anda. Nah, itu betul. Makanya juga banyak yang bilang, oh banyak kenapa hijrah, tapi kenapa masih band-band? Wah, itu kalau kita yang jawab agak bingung ya. Karena seorang Ustadz Dery Sulaiman pun dengan gamisnya, dia syiar pun dia masih main gitar. Iya, sorry tadi kalau misalnya aku bilang hidup bukan melulu tentang diri Anda, tapi kalau kita dari perspektif kacamata tasawuf, barang siapa yang mengenal diri maka dia mengenal Tuhan. Nah, itu dia, itu paling cocok, betul. Karena hubungan kita di dunia ini hablum minallah, hablum minannas ya. Betul. Jadi kamu tidak bisa juga memutuskan silaturahmi sama manusia, ya kan? Kalau cuma menurut Allah juga sudah tidak bisa juga, ya kan begitu. Nah, lanjut. Proses hijrah dan akhirnya terbentuklah satu band yang beberapa minggu terakhir ini muncul di per-Instagraman dengan nama yang sedikit menyeleneh, ya kan? Oke. Ngomongnya aja susah. The Sperms. Belajar dulu. The Sperms. Bismillahirrahmanirrahim. The Sperms. The Sperm. Enggak gitu. Nah, tapi enggak ini gitu, Ndra. tapi bukan. The sperm. Sperm kan? The sperm. R-nya di belakang. Oh, the sperm. Nah, itu gitu dia. pakai S tapi the sperm. Iya, the sperm. Muncrat lagi. Nah, kan ini namanya nyeleneh. Oke. Betul nggak kalau orang bilang nyeleneh? Betul. Betul. Tapi bukan itu artinya kan? Oh, Itu kan? itulah. Itu kan? Apalagi? Iya, betul. Tapi apa arti sebuah nama? Jadi gini. Kalau kita ngomongin soal sperma, Ya, bukankah kita semua tadinya adalah sperma yang hina? betul. Ini reminder juga untuk kita sebenarnya, supaya jangan sombong. Kita ini tadinya cuma peju. Nah, itu dia ya. Ingat ya. Ini baru bahas nama band ini ya. Ini sudah filosofinya panjang. Aduh. Dan ada lagi sebenarnya. Ada lagi? Ya. Kan pernah nggak sendiri kalau ketemu orang, semua rata-rata menanyakan itu sih. Ya. So, rata-rata menanyakan tentang nama, kenapa ada sperm, namanya kok, gilani sekali. Iya. Gitu. Di satu media, kadang-kadang beda-beda nih jawabanku, serius. Di satu media aku jawab apa, beda-beda. Di satu media lain juga aku bilang, biar kita nggak kaget bahwasanya kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang begitu antusiasnya untuk mengalahkan orang lain, ya jangan kaget karena secara waktu kita baru dimuncratkan saja, kita sudah berkompetisi untuk menjadi sperma unggulan. Ya, betul. So, secara naluriah, jiwa kompetitif itu emang sudah ada dari dalam manusia sejak dari Cairan. betul. Oke. Berarti kalau kita ambil sisi kompetitifnya, nah, apakah The Sperm akan menjadi band pembuka di konser-konser? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ini terbentuknya kapan nih? November 2019. Oke, ya kan? 2019. Berarti kalau manggung ini kan Birbong, Tiny, ini mungkin salah satu apa lagi? Kesempurnaan lah mungkin. Karena pasti mengikuti dari keduanya. Kalau kompetitifnya, apakah ini lagu The Sperm ini secara lagu lebih easy atau mungkin lebih idealis atau mungkin lebih susah dimengerti? Oke, yang pertama kita nggak ngomongin soal ini dari perspektif kompetitifnya karena nggak sama sekali nggak kompetitif. Itu cuman analogi apabila kita ketemu apabila kita ketemu sama orang yang ternyata pengen menang sendiri atau apa gitu. Ya jangan kaget aja. Ya, intinya itu. Tapi kalau misalnya ditanyain soal musiknya yang membedakan, sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama Birbong.
Tapi lirik-lirik Beerbong itu sangat perlawanan sekali ya. Maksudnya lirik-lirik Beerbong itu sangat politis. Ya, sangat politis betul. Tapi kalau di The Sperms lebih chill gitu. Maksudnya ini banyak ngebahas soal personal, soal mengenal diri. Yeah. Soal percintaan. Oke. Berarti lebih easy listening lah ya, karena lebih ke personalnya manusia mungkin kan? Harusnya. Dan kita juga ngelihatnya harusnya band-band yang liriknya politis juga lewat kacamata yang easy listening. Maksudnya gini, sebuah band seperti Cambawamba itu band yang digawangi oleh sekelompok kolektif. Maksudnya gini, bagian dari personel Cambawamba itu tergabung dalam kolektif anarkis di Inggris. Dan lagu-lagu mereka itu sangat easy meskipun tersirat hal-hal yang sifatnya pemberontakan dan lain sebagainya. Contoh lagu yang paling terkenal dan mungkin teman-teman kurang aware pada masanya itu lagu untuk sepak bola justru. Ole 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 ole. Itu Cambawamba. Itu Cambawamba. Betul. Padahal kalau kita lihat kan, apalagi kayak Inggris ya, untuk garis kerasnya tuh wah asli. Dari segala lini ada. Benar. Dan mereka bola banget kan. Bola banget, betul. Oke, nah untuk The Sperms sendiri nih, yang 2019 terbentuk. Nah ini personil siapa aja? Dede di gitar vokal, ada Randy di gitar juga dan backing vokal, ada Ochan di bass, dan Wiki di drum. Wiki di drum. Oke, nah kenapa tetap mempertahankan genre apa kita sebutnya ya? Punk ya? Iya. Punk di band terakhir lainnya. Kalau saya bilang ini pasti akan menjadi band terakhir dan akan hype forever. Amin. In Balikpapan lah. Kenapa tetap mempertahankan punk walaupun sedikit modifikasi, agak sedikit slow santai lah. Slow santai dalam mungkin lirik. Ya, mungkin lebih ringan dan jadi gini, di satu sisi aku bisa bikin lirik yang sangat fundamental atau sangat rebellious. Di satu sisi aku bisa bikin lirik yang rebellious, tapi di satu sisi juga aku bisa bikin lirik yang ringan gitu. Lebih alhamdulillah, tapi itu semua karena Allah yang ngasih kemampuannya. Betul. Dan kenapa aku terkesan seperti mengembalikan era 90-an atau era 2000-an awal, karena musik skate punk seperti itu, musik melodic punk yang seperti itu memang kan lagi gede-gedenya atau bermunculannya secara masif di tahun segitu. Betul. Pada saat mungkin Green Day lagi on fire ya. Iya. Betul. Dan mungkin banyak band lagi yang Blink. Nah, Blink waktu keluarin album Enema of the State kan di tahun-tahun segitu. Dan emang pengen ngebalikin memorabilia teman-teman yang se-era dulu. Dan rata-rata yang sudah mendengarkan The Sperms pun mengakui bahwasanya mereka seketika seperti kembali ke zaman di awal 2000-an. Betul. Dan bukan hanya untuk menarik teman-teman yang mungkin usianya sekitar 34 ke atas, tapi mau mengajak teman-teman yang lagi teenagers banyak lah ya. Loh sekarang yang bikin band popang atau melodic gitu. Banyak. Yang ibaratnya mereka umurnya jauh di bawah saya gitu. Tapi mereka on fire-nya lagi konsisten di genre popang atau melodic punk. Banyak banget. Makanya banyak ya, dan Balikpapan juga aku pikir menjadi salah satu gudangnya lah untuk band punk, melodic, hardcore, underground, banyak sekali lah pada zaman 2000 pertengahan lah ya gitu. Nah pandemi nih, masuk pandemi. Umurnya The Sperms baru 1 tahun lah lagi panas-panasnya lah gitu ya. Berarti terakhir manggung waktu itu virtual. Iya, tapi satu hal yang perlu diambil pelajaran bahwasanya di kondisi pandemi justru rilisan banyak, banyak keluar. Satu gini, kalau kita ngomongin The Sperms, The Sperms rilis di masa pandemi. Video klip juga, segala macam nih. Jadi semuanya yang terproduce, yang sudah keluar dari The Sperms itu di pandemi. Begitu juga dengan band-band lain di Balikpapan. Banyak banget rilisan-rilisan yang keluar di pandemi. Karena waktu karena mereka tidak ada kerjaan. Untuk stay home juga lebih panjang dan akhirnya
buat lagu. Kalau saya tidak bisa memikirkan buat lagu, Pak. Saya memikirkan untuk makan, makan. Terakhir ngejob kapan sih? Oh, kalau job masih ada, wedding tipis-tipis. Tapi kan aku ini sebenarnya kalau untuk MC aku MC idealis loh. Iya. Karena iya. melihat dari tampilan, Pak. Iya, dan kamu udah punya standar sebenarnya. Standar 2 lagi. Aku sih sebenarnya kalau MC itu idealis. Mahal kan kamu? Ya, mahal itu tergantung siapa siapa brandnya, ya kan. Dan siapa yang nikah? Iya. Anaknya siapa? Oke, untuk closing. Nih pertanyaannya boleh dijawab, boleh tidak. Haji Dede, ya. Ntar dulu, tapi Ya. Ndri, aku pengen nges aja. Tahu nggak kenapa predikat haji itu bisa ada di Indonesia doang? Serius nggak? Ada nggak sih di Arab gitu? Haji Abdullah di Arab? Ada, tapi sebenarnya, sepengetahuanku, orang Arab yang memberikan kita hajah dan haji, iya dah. Benar. Iya kan? Padahal itu belum loh, aku belum pernah naik haji. Oke. Maksudnya kalau Mereka emang manggil kita di sana tuh haji. Nah. Meskipun kita belum naik haji, Belum kita naik haji, cuma baru umroh doang. umroh. Iya. Nah, jadi gini, sebenarnya predikat haji itu datang ke Indonesia saat dulu orang-orang yang rata-rata naik haji ya, di zaman kolonial Belanda. ya, Mereka yang udah pulang dari haji ini jadi lebih rebel, cuy, jadi Iya. lebih ofensif, lebih ngelawan. ya. Nah, makanya penjajah takut dan memberikan predikat Embel-embel, itu iya. ke orang-orang yang sudah haji. Karena otomatis penjajah juga mikir, wah, dia habis kenapa orang-orang muslim ini begitu pulang dari haji seperti dipersenjatai ya pemikirannya. Jadi mereka nempelin tambahan haji di depan orang-orang yang sudah pulang dari berangkat haji. Ini enaknya ngobrol sama seorang Haji Dede yang suka membaca ya. Jadi banyak, makanya kalau kita mau ngobrol sama Haji Dede ini kita bisa pakai part 1, 2, 2. Semoga nanti kita panjangin aja kali ya. Say hi X Dede the Sperm, ya kan? Oke. Habis, Pak. Habis, berarti terakhir, boleh dijawab bisa nggak? Khusus yang kita para penggiat seni lah. Setuju nggak panggung secara virtual? Satu fenomena yang saya lihat, ada sebuah kekonyolan ketika kita dilarang untuk membuat sebuah gigs. Ya. Baik itu makro maupun mikro. Ya. Tapi, kalau sebuah event ada logo Pemkotnya, dibolehin cuy. Ya kan? Itu dia. Karena seni butuh panggung, bukan platform. Say hi, pamit. Selamat malam.